Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita masih membahas tentang bab Nabi Muhammad teladanku. Adapun yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah yang pertama, pengertian jujur. Yang kedua adalah contoh sikap jujur. Yang ketiga adalah manfaat dan hikmah sikap jujur. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, dengan belajar materi tersebut diharapkan kita mampu mengetahui pengertian jujur, mengetahui contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, serta mengetahui dan memahami manfaat dan hikmah sikap jujur. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, berikutnya disimak baik-baik ya materi dari Pak Ikhwan. Selamat belajar. Untuk yang pertama, kita bahas pengertian jujur. Menurut anak-anak, apa itu jujur? Jujur adalah tidak berbohong, atau suatu sikap yang lurus hati, mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak berkata hal-hal yang tidak sesuai sebenarnya. Jujur bisa juga diartikan tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan lain sebagainya. Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Selanjutnya adalah pembahasan tentang contoh sikap jujur. Contoh sikap jujur di rumah adalah mengembalikan uang kembalian belanja sebagaimana mestinya. Jadi, kalau anak-anak dimintai tolong orang tua untuk membelikan barang, jika ada uang kembalian harus jujur dan dikembalikan kepada orang tua, kecuali memang orang tua memberikan untuk kita. Selanjutnya, contoh sikap jujur di sekolah adalah tidak menyontek saat ujian. Karena menyontek merupakan hal yang tidak baik, jadi anak-anak tidak boleh menyontek dan harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Contoh sikap jujur yang terakhir adalah contoh di masyarakat, yaitu ketika berdagang tidak mengurangi atau melebihkan timbangan barang dagangan demi mencari untung. Seperti halnya kisah bagaimana kejujuran Nabi Muhammad SAW saat berdagang. Beliau tidak menambah atau mengurangi timbangan dengan curang. Sekarang coba tebak, perilaku yang tertulis di bawah tabel ini, apakah perilaku tersebut baik atau tidak? Perilaku menyontek, baik atau tidak baik? Ya, perilaku menyontek merupakan perilaku tidak baik. Selanjutnya, perilaku sembunyi dari kesalahan, baik atau tidak? Ya, perilaku tersebut merupakan perilaku tidak baik karena tidak jujur. Selanjutnya, perilaku mengembalikan barang temuan. Apakah perilaku yang baik atau tidak? Ya, benar sekali. Perilaku tersebut merupakan perilaku yang baik karena sudah mau jujur, sudah menemukan barang temuan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Selanjutnya, kita bahas bersama manfaat sikap jujur. Manfaat sikap jujur yang pertama adalah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat sikap jujur selanjutnya adalah apabila kita memiliki sikap jujur, maka kita akan dipercaya banyak orang. Manfaat sikap jujur selanjutnya adalah hidup tenang dan percaya diri. Apabila kita terbiasa bersikap jujur, maka kita tidak akan merasa gelisah. Oleh karena itu, hidup kita akan lebih tenang dan percaya diri. Tidak kalah penting, manfaat jujur yang keempat adalah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa coba yang tidak ingin disayangi Allah? Manfaat bersikap jujur selanjutnya adalah kita akan terhindar dari sikap munafik. Apa itu munafik? Munafik adalah menyembunyikan keburukan dengan kebaikan yang ditampakkan, atau kata lain berpura-pura baik. Nah, sikap munafik ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Karena orang munafik itu apabila berjanji maka dia akan mengingkari. Apabila ia berkata maka ia berbohong.
Dan apabila ia diberi kepercayaan, maka ia berkhianat. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, tadi kita sudah bahas bersama tentang pengertian dari jujur. Kira-kira apa sih lawan dari sikap jujur itu? Ada yang tahu? Ya benar, lawan dari sikap jujur adalah sikap dusta atau berbohong. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, tadi kita sudah membahas manfaat berperilaku jujur. Selanjutnya kita akan bahas bersama kerugian-kerugian berperilaku dusta atau berbohong. Kerugian perilaku dusta yang pertama adalah akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerugian perilaku dusta selanjutnya adalah apabila kita sering berbohong, maka kita tidak dipercaya banyak orang. Kerugian perilaku dusta selanjutnya adalah hidup menjadi tidak tenang dan percaya diri. Apabila kita terbiasa berbohong, maka kita akan selalu dihantui rasa bersalah. Oleh karena itu, hidup kita tidak akan tenang. Kerugian perilaku dusta yang keempat adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang ingin dibenci oleh Allah? Tidak kan? Kerugian perilaku dusta selanjutnya adalah kita termasuk golongan orang yang munafik. Dan sifat munafik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tiba saatnya kuis. Anak-anakku yang solih dan solihah, di bawah ini Pak Ikhwan sudah menyiapkan tabel dengan beberapa huruf di dalamnya. Tugas untuk hari ini adalah silahkan anak-anak melingkari tabel di bawah sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan di samping. Caranya bagaimana? Simak video berikut. Yang pertama anak-anak harus lakukan adalah silahkan download gambar yang sudah Pak Ikhwan sediakan di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Setelah anak-anak mendownload gambar yang sudah Pak Ikhwan sediakan, silahkan anak-anak mengedit atau melingkari gambar yang sudah Pak Ikhwan berikan di HP atau di PC dalam format JPEG atau PNG. Setelah diedit atau dilingkari, silahkan gambar tersebut dikirimkan ke course PAI Web Learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Submit di course pada hari itu.